Berbagai macam strategi akan dilakukan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona untuk mengantisipasi klaster pandemi COVID-19 saat perayaan Idul Adha tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan Dendi lantaran peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 meningkat di Pesawaran akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, Dendi mengeluarkan berbagai macam strategi yang tertuang dalam Instruksi Bupati Pesawaran nomor 3 tahun 2021. Keluarnya instruksi tersebut merupakan implementasi dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan Kurban 1442 Hijriah. Adapun strategi yang akan diterapkan Dendi adalah sebagai berikut. Pertama, Dendi akan membatasi saat malam takbiran hanya diperbolehkan dilakukan di masjid atau musola untuk PPKM mikrozona hijau dan kuning di Pesawaran. Ungkap Dendi saat diskusi online dalam program Bupati Menyapa pada hari Senin 28 Juni 2021. Kemudian, Dendi melarang pelaksanaan takbir keliling menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan bak terbuka. Kedua, terkait pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah, Dendi menghimbau untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing untuk zona merah dan orange di Pesawaran. Sementara itu, untuk PPKM mikrozona hijau dan kuning diperbolehkan dengan pengawasan yang ketat. Ketiga, Dendi menghimbau pelaksanaan pemotongan hewan kurban dapat dilakukan selama 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hal ini untuk mengantisipasi kerumunan dan penumpukan saat pemotongan kurban. Dalam acara yang dimoderatori Rahmawati ini, Dendi memberikan kalimat penutup untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran COVID-19. Sementara itu, narasumber lainnya yakni Ketua PWNU Lampung dan juga Rektor UIN Raden Intan Lampung, Profesor Muhammad Mukri, ia mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha merupakan perkara ibadah sunnah. Oleh sebab itu, pelaksanaannya di saat pandemi dapat dilakukan di rumah masing-masing untuk wilayah zona merah dan orange di Kabupaten Pesawaran. Ia menjelaskan, perayaan Idul Adha di saat meningkatnya kasus COVID-19 di Pesawaran khususnya dan Lampung umumnya bukan hal main-main dan harus disikapi dengan bijaksana. Ya, terkait tentang kebiasaan masyarakat pulau yang memang merasa mungkin mungkin corona jauh, mungkin hanya kita saja, ya kita itulah yang membawanya. Maka daripada itu, karena sekarang kita tidak tahu corona ada di mana, ya memang butuh penjelasan secara komprehensif dan harus harus bijak di sini. Ya, saya juga selalu melibatkan beberapa komunitas, melibatkan organisasi-organisasi dan para tokoh-tokoh masyarakat, penyimbang adat dan tokoh agama yang ada sekitarnya. Ya, jadi memang ini semua pertanyaan ini hampir sama ya Pak Pendi, Bu Soliha dan Bu Sri ya, terkait tentang regulasi yang sudah diterapkan. Terkadang memang masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan apa yang memang diterbitkan oleh pemerintah. Maka daripada itu, memang penekanan saya kepada aparatur desa, dan inilah gunanya kita ada webinar-webinar seperti ini. Dari sekian ratus partisipan malam hari ini kan bisa menyebarkan sosialisasi. Sosialisasi yang terbaik adalah memang dari mulut ke mulut, informasi di media sosial, dan lain-lain. Maka tadi yang saya katakan, materi yang saya share tadi, ini siapa yang mau minta nanti akan dibagikan. Ya. Terkait tentang himbauan Idul Adha dan lain-lain. Serta nanti akan ada instruksi Bupati, sudah itu ada surat dari banyak, aturan sudah sangat banyak. Tapi ya itu tadi, memastikan sebuah aturan itu sampai ke tataran masyarakat yang ada di RT atau RW itu memang sangat sulit. Kita harus butuh satuan-satuan tugas, kita butuh sosialisasi. Tapi tentunya seperti Mbak Sri tadi di Hanura itu sudah jelas. Barang siapa yang zona merah tidak bisa ataupun ditiadakan adanya sholat Id berjamaah di lapangan atau di masjid. Disarankan kembali ke rumah. Ya. Jadi itu sudah jelas. Zona merah, zona oranye tidak bisa. Terkait tentang aturan, saya akan berupaya agar aturan ini nanti sampai ke masjid-masjid, sampai ke seluruh pelosok-pelosok RT maupun RW. Saya selaku Bupati Pesawaran tentunya tidak henti-hentinya menghimbau dan berharap COVID-19 di Kabupaten Pesawaran segera bisa terkendali ataupun tidak lagi menularkan ke masyarakat kita. Dan di sisi lain tentunya kita juga harus bisa
nyaman hidup ini. Nyaman dalam beraktivitas, nyaman kita dalam beribadah, nyaman juga dalam kita istilahnya berada di lingkungan kita masing-masing. Maka tentunya kenyamanan itu bisa didapat dari kita sendiri. Tentunya kita jangan punya ilmu sendiri. Kalau virusnya begini kita harus begini. Jangan suka berargumentasi sendiri. Ikuti saja apa yang menjadi. Karena contohnya vaksin, contoh aturan-aturan yang telah dibahas itu bukan pemikiran satu kepala. Itu pemikiran orang-orang yang kompeten, pemikiran daripada umaro dan ulama yang bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Maka daripada itu berpikirnya jernih, apa yang dilakukan pemerintah hari ini jangan termakan isu hoax ya, bahwa pemerintah hari ini membuat skema-skema yang aneh-aneh ya, itu konspirasi dan lain-lain, itu tidak benar. Jangan kita kejauhan berpikir ya. Berpikir saja hari ini bagaimana kita bisa beraktivitas dengan nyaman, kita makan dengan nyaman, ibadah dengan tenang, khusyuk, dan juga lingkungan kita, lingkungan yang sehat. Untuk menjadi pengetahuan kita bersama bahwa sholat Idul Adha itu adalah sholat sunat. Ini perlu diketahui, ya kan, bahwa sholat sunat ya tetap sunat, nggak ada sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu menjadi wajib, itu tidak, ya kan, bahwa hukum sholat Idul Adha adalah sholat sunat. Sementara kita menjaga nyawa atau keselamatan jiwa kita adalah hukumnya wajib. Bahkan hukum tertinggi, ya kan, hukum tertinggi di muka bumi adalah hifdzun nafas, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Karena tidak ada orang jualan gitu ya, tidak ada pengganti, harga nyawa itu tiada nilainya, bisa tidak terukur. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat, terutama ada tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ada zona merah, zona orange, kemudian zona kuning, zona hijau, atau yang kita kenal hari ini sebagai klasterisasi. Maka bagi mereka yang zona merah atau zona orange itu sebaiknya tidak mengadakan sholat Idul Adha di lapangan, ya kan? Kecuali ada zona hijau dan zona kuning. Itu pun harus melalui prokes ya, harus taat pada protokol kesehatan. Tidak ada pilihan lain, ya kan? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sunnah, memaksakan sesuatu yang sunnah, kemudian mengorbankan, memunculkan klaster-klaster baru. Oleh karena itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi sudah sangat clear, jelas gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah ekspresi dari kehadiran pemerintah, ya kan? Jadi apa yang disampaikan Pak Bupati, saya kira kita sebagai umat Islam harus taat dan mengikuti itu. Jadi sami'na wa ata'na. Jadi kita mendengar, kita ikuti. Jangan sampai kita karena memaksakan diri, nanti kita harus menghadiri sholat Idul Adha, terlebih lagi tidak menerapkan prokes, protokol kesehatan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Ini juga perlu hati-hati Pak Bupati, jangan sampai nanti dengan adanya penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan pemotongan hewan yang semula kuning atau orange menjadi zona merah. Ini sangat mengkhawatirkan. Dwi Desa Putra, Rilis IDTV melaporkan.